Mengapa kita harus belajar self-love? Sebab self-love adalah fondasi utama bila kita ingin mencintai lebih maksimal lagi. Mencintai siapa? Mencintai diri kita, mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita, mencintai suami atau istri kita, mencintai anak-anak kita, bahkan mencintai teman-teman dan semua makhluk yang ada di bumi ini. Tanpa cinta diri yang positif, mustahil kita dapat memberikan cinta yang positif kepada orang lain. Maka semua cinta yang ada hanyalah cinta yang membutuhkan balasan atau pamrih. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan balasan cinta dari orang lain, maka kita akan merasa dikhianati dan tersakiti. Tetapi ketika diri kita dipenuhi oleh cinta sejati yang positif dari sumbernya, yaitu cinta yang penuh, cinta yang sempurna dari Sang Pencipta, cinta yang kita terima dari sekeliling kita, cinta yang kita sadari, bahkan cinta yang kita berikan untuk diri kita sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang penuh cinta positif, yang siap menuangkan cinta kita kepada semua orang dan semua makhluk yang ada di bumi ini. Siapkah Anda mencintai diri Anda sendiri? Milikilah konsep cinta diri yang benar, sebab cinta diri atau self-love bukan cinta yang egois, bukan cinta yang dibangun di atas kesenangan diri pribadi, tetapi adalah cinta yang dibangun demi sebuah tujuan, yaitu karena cinta aku ada. Saya belajar mencintai diri sendiri sebagai pengalaman hidup saya di dunia ini. Ketika saya menghadapi berbagai macam tantangan hidup, itu bukan menjadi masalah bagi saya, itu bukan menjadi bencana bagi diri saya, tetapi saya akan mempunyai sebuah penerimaan bahwa semua yang saya hadapi adalah tantangan, pembelajaran yang akan menumbuhkan saya menjadi makhluk yang lebih baik lagi, menjadi makhluk yang terus bertumbuh, dan akhirnya saya banyak belajar untuk memberi makna bagi diri sendiri maupun orang lain. Itulah sebabnya kita harus belajar self-love. Dan tentunya self-love tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan tanpa adanya kesadaran mindfulness yang harmonis antara pikiran, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga dalam mind, body, and soul harusnya harmonis agar tubuh kita menjadi sehat secara fisik maupun mental. Itulah sebabnya kita harus berlatih mindfulness, bahwa kesadaran ketika kita berbicara dan melakukan sesuatu serta dalam pikiran kita berlangsung secara harmonis. Seringkali kita lupa dan seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita ucapkan belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan, dan seringkali itu tidak harmonis dengan apa yang kita lakukan. Saya berikan sebuah contoh. Ketika kita berjalan dan kita melihat misalnya seekor anjing yang kelaparan di tengah jalan, maka mungkin hati kita akan merasakan kasihan ya anjing ini yang kelaparan. Tetapi pikiran kita mungkin akan berpikir, ya bukan masalah saya deh, emang gue pikirin gitu ya. Terus tubuh ini juga akan mungkin berjalan menjauh dari anjing tersebut tanpa melakukan respon apapun. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa tanpa kita sadari ternyata pikiran, perbuatan itu bertolak belakang dengan hati kita. Tetapi ada kalanya perbuatan kita itu dilakukan juga tanpa kesadaran dari pikiran maupun hati.
Contohnya, ketika kita melihat iklan di televisi, ada menawarkan kacang garing yang begitu lezat. Nah, tanpa kita sadari tanpa kita sadari, kita mungkin akan turun, membuka lemari makanan kita, kemudian mencari, oh ternyata ada sebungkus kacang, kemudian kita bawa kembali di depan televisi kita, dan kita akan mengunyah itu tanpa kita sadari, tanpa kita maui, dan tanpa sebenarnya ada will yang sesungguhnya. Tetapi karena visualisasi kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat, kita melakukan seperti apa yang kita lihat. Oleh sebab itu kita perlu banyak belajar. 8 latihan, 8-fold path ya, dalam misalnya kalau dalam agama Buddha. Tetapi di dalam 8 exercise-nya yang dikatakan oleh antroposofi Dr. Rudolf Steiner, di sana telah diberikan pedoman untuk berlatih 8 latihan yang dapat dilakukan setiap hari, sehingga nanti akan diulang kembali dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sebaiknya dimulai dari hari Sabtu, di mana di hari Sabtu itu dimulai dengan pikiran yang benar. Nah, kemudian yang ke-8 adalah latihan dari fokus yang benar. Konsentrasi benar itu berupa apa latihannya? Fokus yang benar adalah latihan refleksi diri yang dilakukan setiap hari, dan itu menyertai setiap latihan harian mulai dari Senin hingga ke hari Minggu. Apa saja latihan dari 8 exercise ini? Saya sudah memberikan video saya dengan mudah untuk mengingat 8 exercise ini dalam bentuk sunlist yang dapat Anda saksikan pada video YouTube saya yang sebelumnya dengan judul Super Memory of Sunlist ala Jim Kwik. Kita akan sekilas mengingat kembali 8 latihan ala Rudolf Steiner. Oke? Yang pertama, kalau kita memulainya dari hari Senin, maka yang hari Senin adalah ucapan benar, right words. Hari Selasa adalah benar sekali, tindakan benar, right deed. Hari Rabu adalah pandangan hidup benar, right standpoint. Hari Kamis adalah upaya benar, right endeavor. Hari Jumat adalah benar, right memory, ingatan benar. Hari Sabtu adalah latihan pikiran benar, right opinion. Dan di hari Minggu adalah keputusan benar, right judgment. Di tubuh kita terdapat 3 lotus atau bunga teratai menurut antroposofi, di mana lotus pertama ada di sekitar laring atau tenggorokan kita. Nah, dalam daerah sekitar laring terdapat lotus yang memiliki 16 kelopak. 8 kelopak sebelumnya adalah kelopak yang dibina dari kehidupan masa lalu, dan itu akan mempengaruhi kita ketika kita berada dalam kondisi tidak sadar. Itu sebabnya orang yang dalam kondisi tidak sadar seringkali memunculkan watak aslinya, yaitu apa yang telah tertanam, yang telah menjadi program dari pikirannya, yang sudah menjadi watak dan kebiasaan lamanya.
8 kelopaknya lagi adalah 8 kelopak yang dapat kita latih secara sadar. Maka dibutuhkan 8 latihan ini untuk melatih 8 kelopak yang masih dapat kita latih agar kelopak lotus kita berkembang secara indah, harmonis, penuh energi positif dan penuh cinta, sehingga dari inner kita kuat, penuh kasih, penuh makna, penuh positivity, dan itu akan berkembang menjadi outer, dari dalam keluar, menjadi pribadi yang indah, pribadi yang bermanfaat, yang penuh energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, jadi ada 2 lagi, yaitu di daerah heart, daerah sekitar jantung yang memiliki 12 kelopak. Itu juga ada latihannya dengan 6 exercise. Dan ada lagi yang di daerah perut, yaitu lotus yang terdiri dari 10 kelopak. Mari kita dengan giat, dengan kesadaran, mau dan dengan niat yang kuat, mau melatih diri kita agar setiap hari kebiasaan baik dari berpikir, berbuat, berkata, membuat keputusan, berupaya, mengingat hal dan pengalaman yang baik, ya, itu semua menjadi bagian dari kebiasaan hidup kita yang positif, yang membangun energi positif kita dari dalam, sehingga kita belajar selalu penuh mindfulness, menyadari dan harmonis di antara, sehingga kita penuh mindfulness, menyadari kondisi diri kita, apakah kita sudah harmonis antara pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Selamat berlatih 8 exercise.